Halo dan selamat datang di Nalar Diri. Hari ini, kita akan mengungkap tabir di balik salah satu negara paling misterius dan berpengaruh di dunia, Tiongkok. Bersiaplah untuk menyingkap kebenaran yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, fakta-fakta yang tersembunyi di balik tembok raksasa yang seolah memisahkan mereka dari pandangan dunia. Mari kita selami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai bambu ini. Ketika kita berbicara tentang Tiongkok, apa yang pertama kali terlintas di benak Anda? Mungkin tembok besar, panda lucu, atau kemajuan teknologi yang pesat. Namun, di balik citra yang sering kita lihat, ada banyak lapisan realitas yang jarang terungkap. Salah satu aspek yang paling mencolok dari Tiongkok adalah pengendalian informasi yang ketat. Internet di Tiongkok, yang dikenal sebagai Great Firewall, bukanlah internet yang sama seperti yang kita akses. Google, Facebook, Twitter, YouTube, dan banyak situs berita internasional diblokir. Sebagai gantinya, warga Tiongkok menggunakan platform domestik seperti Baidu, WeChat, Weibo, dan Douyin, TikTok versi Tiongkok. Meskipun platform-platform ini sangat canggih dan menawarkan berbagai fitur, mereka juga tunduk pada sensor pemerintah yang ketat. Berita dan informasi yang dianggap sensitif atau mengancam stabilitas sosial akan dihapus atau tidak akan pernah muncul. Ini menciptakan realitas informasi yang sangat berbeda bagi warganya, di mana narasi resmi seringkali menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Mari kita bicara tentang sistem kredit sosial. Ini adalah sistem yang terdengar seperti fiksi ilmiah, namun nyata adanya di Tiongkok. Setiap warga negara diberi skor berdasarkan perilaku mereka. Perilaku baik, seperti membayar tagihan tepat waktu, menjadi sukarelawan, atau mematuhi peraturan lalu lintas, akan meningkatkan skor mereka. Sebaliknya, perilaku buruk, seperti melanggar lalu lintas, menyebarkan informasi palsu, online, atau bahkan tidak mengunjungi orang tua secara teratur, dapat menurunkan skor. Skor yang rendah dapat mengakibatkan konsekuensi serius, seperti pembatasan perjalanan, kesulitan mendapatkan pinjaman, atau bahkan anak-anak mereka dilarang masuk ke sekolah tertentu. Konsep ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang privasi dan kebebasan individu, karena pemerintah memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan warganya. Selanjutnya, kita tidak bisa mengabaikan isu hak asasi manusia, terutama terkait dengan minoritas etnis di Tiongkok. Provinsi Xinjiang, rumah bagi etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya, telah menjadi sorotan global. Berbagai laporan dan bukti satelit menunjukkan keberadaan kamp-kamp reedukasi massal. Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa kamp-kamp ini adalah pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme dan kemiskinan. Namun, kesaksian dari para mantan tahanan, bocoran dokumen pemerintah, dan analisis ahli menunjukkan bahwa ini adalah fasilitas di mana orang-orang dipaksa untuk meninggalkan budaya, agama, dan bahasa mereka, serta menjalani indoktrinasi politik yang intens. Ada juga tuduhan kerja paksa dan sterilisasi paksa terhadap perempuan Uighur. Meskipun Tiongkok membantah tuduhan ini dengan keras, bukti-bukti yang terkumpul semakin mengkhawatirkan. Ekonomi Tiongkok adalah kekuatan global, tidak dapat dipungkiri. Mereka telah mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan ekstrim dan membangun infrastruktur yang mengesankan. Namun, di balik angka-angka pertumbuhan yang menakjubkan, ada juga tantangan struktural dan dampak sosial yang signifikan. Pertumbuhan ini seringkali didorong oleh investasi besar-besaran dan ekspor, yang menciptakan ketergantungan pada pasar global. Ada juga masalah kesenjangan kekayaan yang melebar antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara elit dan rakyat biasa. Selain itu, model pertumbuhan yang intensif telah menyebabkan masalah lingkungan yang parah, seperti polusi udara dan air yang meluas, yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup jutaan orang. Pemerintah memang telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, tetapi skala tantangannya sangat besar. Di bidang teknologi, Tiongkok adalah raksasa. Perusahaan-perusahaan seperti Huawei, Tencent, dan Alibaba adalah pemimpin global dalam inovasi. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan dan keamanan siber. Undang-Undang Intelijen Nasional Tiongkok mewajibkan semua organisasi dan warga negara untuk mendukung dan membantu pekerjaan intelijen negara. Ini berarti bahwa data pribadi Anda, jika Anda menggunakan aplikasi atau perangkat Tiongkok, dapat diakses oleh pemerintah. Kekhawatiran ini telah menyebabkan beberapa negara membatasi penggunaan teknologi Tiongkok, terutama dalam infrastruktur kritis. Penggunaan teknologi pengenalan wajah dan kecerdasan buatan untuk pengawasan massal juga sangat meluas di Tiongkok, bahkan lebih dari di negara lain manapun. Kamera pengawas ada di mana-mana. Dan data yang dikumpulkan digunakan untuk memantau pergerakan dan perilaku warga. Mari kita bahas tentang narasi sejarah resmi Tiongkok.
Sejarah adalah alat yang ampuh untuk membentuk identitas nasional, dan Tiongkok sangat menguasai hal ini. Peristiwa-peristiwa tertentu, seperti lapangan Tiananmen pada tahun 1989, telah dihapus dari buku pelajaran sejarah dan diskusi publik. Generasi muda di Tiongkok seringkali tidak mengetahui peristiwa tersebut atau hanya memiliki akses ke narasi resmi yang sangat dibatasi. Hal yang sama berlaku untuk topik-topik sensitif lainnya, seperti periode revolusi kebudayaan atau lompatan jauh ke depan. Pemerintah sangat selektif dalam memilih dan menyajikan bagian-bagian sejarah yang mendukung legitimasi Partai Komunis dan citra positif Tiongkok. Ini menciptakan pemahaman sejarah yang terfragmentasi dan seringkali tidak lengkap bagi warganya. Dalam konteks hubungan internasional, Tiongkok seringkali digambarkan sebagai negara yang sedang bangkit dan semakin agresif dalam mencapai kepentingannya. Inisiatif Jalur Sutra, Belt and Road Initiative, adalah contoh ambisi global Tiongkok, yang bertujuan untuk membangun konektivitas infrastruktur dan ekonomi di seluruh dunia. Meskipun banyak negara menyambut baik investasi ini, ada juga kekhawatiran tentang diplomasi perangkap utang, di mana negara-negara miskin dapat terjerat dalam utang besar kepada Tiongkok. Konflik di Laut Cina Selatan, di mana Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah perairan yang disengketakan dengan negara-negara tetangga, juga menjadi sumber ketegangan yang signifikan. Perilaku Tiongkok terhadap Taiwan, yang dianggap sebagai provinsi pembangkang dan harus disatukan kembali dengan daratan, juga merupakan titik api potensial yang sangat serius. Pendidikan di Tiongkok adalah sistem yang sangat kompetitif dan menekankan disiplin. Anak-anak Tiongkok secara konsisten berprestasi tinggi dalam tes internasional. Namun, sistem ini juga dikritik karena kurangnya penekanan pada pemikiran kritis dan kreativitas. Tujuan utama pendidikan adalah untuk melatih siswa agar unggul dalam ujian masuk perguruan tinggi yang sangat selektif, yang dikenal sebagai Gaokao. Tekanan pada siswa sangat tinggi, dan kurikulum seringkali sangat fokus pada hafalan. Konten pelajaran juga disensor untuk memastikan keselarasan dengan ideologi partai. Terakhir, mari kita sentuh mengenai budaya dan seni di Tiongkok. Meskipun Tiongkok memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, ada juga batasan yang signifikan terhadap ekspresi artistik dan kebebasan berekspresi. Film, musik, seni visual, dan sastra seringkali harus melewati sensor ketat untuk memastikan bahwa mereka tidak mengandung konten yang dianggap tidak pantas, subversif, atau mengkritik pemerintah. Banyak seniman dan pembuat film harus berjuang untuk menemukan cara untuk mengekspresikan diri mereka sambil tetap berada dalam batas-batas yang diizinkan. Ini membatasi keragaman dan kedalaman karya-karya yang dapat diproduksi dan diakses oleh publik. Ini hanyalah beberapa fakta tersembunyi yang membentuk realitas Tiongkok saat ini. Memahami hal-hal ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang negara yang kompleks dan dinamis ini. Nah, bagaimana menurut Anda sejauh ini? Cukup mengejutkan, bukan? Informasi yang kita bahas ini memang bisa mengubah pandangan kita tentang Tiongkok secara keseluruhan. Mari kita lanjutkan. Karena ada satu hal lagi yang mungkin menjadi puncak dari semua fakta tersembunyi ini. Jadi, kita telah melihat bagaimana Tiongkok dengan cermat mengendalikan informasi melalui Great Firewall, mempraktikkan sistem kredit sosial yang mengawasi warganya, menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, serta menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan dampak lingkungan dan tantangan sosial. Kita juga telah membahas dominasi teknologi yang diiringi kekhawatiran pengawasan, narasi sejarah yang selektif, ambisi geopolitik yang terkadang kontroversial, sistem pendidikan yang sangat kompetitif, dan batasan dalam ekspresi seni dan budaya. Semua ini menunjukkan bahwa Tiongkok adalah negara dengan banyak sisi yang perlu kita pahami secara holistik. Tidak semua yang terlihat di permukaan adalah keseluruhan cerita. Ini bukan tentang menghakimi, melainkan tentang memahami kompleksitas. Ini tentang menyadari bahwa di balik kemajuan dan citra global yang kuat, ada realitas internal yang sangat dikendalikan dan seringkali disembunyikan dari pandangan dunia luar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang fakta-fakta ini. Bagian mana yang paling membuat Anda terkejut? Atau apakah ada hal lain yang Anda ketahui tentang Tiongkok yang perlu kita bahas? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.